walaupun experience lo kayak belum terlalu tinggi atau lo fresh graduate atau apapun itu, cenderung gajinya emang biasanya lebih tinggi sih. Itu jujur aja, ini gue bukannya mau memanis-manisin pekerjaan gue, tapi emang kenyataannya seperti itu. Nah, Anda jadi orang kaya di Indonesia. Udah kayak menteri gitu gajinya. Ngomongin brand aja langsung kayak Topet, Gojek, atau bahkan kayak Amazon, Netflix gitu yang udah gede-gede banget. Kesempatan bagi fresh graduate banyak kok gitu. Halo semua, perkenalkan nama gue Theo dan gue adalah seorang software developer and this is me surfing through the internet. Oke, yang pertama ya. Kenapa ya belajar coding susah? Ada beberapa faktor. Pertama mungkin karena emang nggak punya background IT, atau case yang paling sering adalah mungkin karena nggak passion aja sih. Sejujurnya itu. Mungkin hal yang paling membuat orang gampang belajar coding itu kalau sering ngerjain soal-soal atau pertanyaan logika kayak misalnya matematika. Makanya matematika itu sering di-identify kayak bersangkut paut banget sama coding gitu. Jadi kalau misalnya lo suka kayak solving puzzles atau pertanyaan-pertanyaan yang involve problem solving dan logika, itu mungkin akan mempermudah ya proses belajar coding. Menurut gue coding nggak susah. Yang susah adalah nge-fulfill requirement yang dikasih sih, lebih tepatnya. Next question ya. Belajar otodidak kira-kira susah nggak ya? Asli sumpah pengen banget handle programmer. Nah, belajar otodidak itu kembali lagi ke lo sendiri. Mulai dari dedication waktu, habis itu sama ya minat lo terhadap programming itu sendiri. Banyak orang yang mau coba belajar otodidak fail karena misalnya nggak bisa meluangkan waktu, nggak bisa disiplin untuk belajar gitu. Karena programming sendiri itu emang harus nggak bisa kayak baca teori-teori doang, emang harus hands on. Banyak juga orang-orang yang kesusahan belajar otodidak karena mungkin nggak punya arahan yang tepat gitu, kayak nggak punya mentor atau mungkin mulainya di hal-hal yang terlalu kompleks. Jadi malah mau belajar coding malah kena mental duluan gitu. Saran gue kalau misalnya mau belajar otodidak, cari roadmap yang benar dari beginner to advance misalnya. Dan yang lebih penting adalah dedicate waktu juga untuk mengerjakan project-project kecil, langsung hands on di sebuah project. Sumber belajar yang gue paling saranin adalah YouTube. Udah itu doang. Ada dua sih yang gue paling rekomendasiin. Pertama adalah Web Programming Unpas, WPU, oleh Pak Sandika Gali. Dan yang kedua adalah Programmer Zaman Now, Pak Eko Kanedi. Itu dua coding YouTube channel di Indonesia yang paling top sih menurut gue. Atau ya belajar di Purwadika. Oke, next question. Apa yang kamu lakukan ketika stuck dalam coding? Nangis sih biasanya. Meluangkan waktu dulu gitu, keluar dari layar, terus mungkin lebih ke discuss bareng teman-teman gitu. Nanti juga dapat sendiri. Next, sebagai programmer, software developer, dan lain-lain, hal apa yang membuat Anda gemas setiap kali mendengarnya? Ini gue tahu banget nih jawabnya apa nih. Yang gue paling gemas dengar adalah ketika ada seseorang, apalagi pas gue baru-baru jadi software developer gitu, suka nanyain, Teh, bisa nggak nge-hack Facebook mantan gue gitu. Itu gue tuh paling gemes. Gue adalah seorang software developer ya guys, tolong ada perbedaan antara software developer dan hacker gitu. Lebih baik tersenyum aja gitu daripada harus menjelaskan panjang lebar. Belum pernah nggak? Coba enggak sebenarnya, sejujurnya enggak. Kalau account orang lain gue nggak pernah. Account diri sendiri, maksudnya bikin account khusus, terus gue coba jebol itu pernah. Tapi kalau account orang lain direkam sih, nggak pernah. Ya next, program berarti ya. Apa kode program paling receh yang pernah kamu buat? Setiap programmer pasti pernah ada fase di mana dia baru belajar programming terus membuat program Hello World. Tapi itu terlalu receh banget, itu semua orang pasti pernah. Yang paling receh personally yang gue pernah buat adalah program untuk teman gue bukan gue. Gue bikinin program untuk dia untuk nembak gebetannya lewat programming. Dia mau coba impress gebetannya gitu. Gue bikinin program yang simple banget, dia cuma kayak nerima input nama, terus tiba-tiba muncul kayak prompt gitu, mau nggak jadi pacar gue gitu. Habis itu yes no aja, udah gitu doang sebenarnya. Ya ternyata itu ya cukup impresif juga ya, apalagi untuk orang awam gitu. Dan akhirnya udah diterima kan?
Ya puji Tuhan dia keterima. Pertanyaan berikutnya, nah ini saran untuk pemula dong, mana sih yang harus dipelajari dahulu, front end atau back end? Front end adalah apa yang lo lihat, back end adalah apa yang lo nggak lihat. Tapi saran gue adalah mendingan dive in dulu ke dua-duanya, front end dan back end. Karena setelah itu baru lo tahu passion lo atau ya keminatan lo itu di mana. Dan sekarang zamannya orang lebih sukanya dive in sebagai seorang full stack developer. Gitu. Jadi bisa front end dan back end. Kalau nggak dicoba, nggak bakal tahu. Mulai aja dulu gitu kan. Emangnya startup hanya butuh seorang software engineering yang berpengalaman? Terus gimana kesempatan bagi fresh graduate untuk di startup besar? Biasanya memang startup itu biasanya nyari software engineer yang udah berpengalaman ya, karena mereka akan nge-build sesuatu dari nol gitu. Intinya kegunaan atau fungsi dari seorang senior software engineer di situ adalah untuk nge-lead timnya kan. Supaya nanti bawahannya itu ngerti dia tuh harus codingnya seperti apa, nanti bikin infrastrukturnya seperti apa gitu. Tapi untuk startup besar itu kesempatan bagi fresh graduate banyak kok gitu. Banyak lulusan Purwadika yang masuk startup besar. Ngomongin brand aja langsung kayak Topet, Gojek, atau bahkan kayak Amazon, Netflix gitu yang udah gede-gede banget, murni ngeliat skill lo. Jadi kalau misalnya lo adalah seorang software engineer beginner yang belum berpengalaman tapi memiliki kompetensi atau kapabilitas untuk menjadi something more gitu, itu pasti mereka akan memberikan kesempatan tersebut. Salah satu yang paling penting sih ya, itu CV sih. Jadi kebanyakan dari CV dari software engineer yang gue pernah lihat kurang eye catching gitu. Mungkin karena mereka lebih seringnya ke logika gitu ya. Gue juga nggak terlalu ngerti sih. Tapi biasanya yang paling mencolok adalah yang anak-anak UI UX itu, karena kan mereka ngerti ya kayak orang bacanya kayak gimana gitu. Software engineer kadang-kadang suka pakai Microsoft Word doang terus diketik gitu doang polos, itu agak kadang-kadang kurang menarik perhatian gitu. Oke, kalau ngebahas gaji biasanya agak tabu sih, tapi pertama ya kalau kita ngomongin Indonesia dulu ya. Kalau kita ngomongin Indonesia, memang kenyataannya orang yang ada di tech industry ya, kayak menjadi lo programmer atau jadi UX designer, digital marketer dan lain-lain, itu cenderung walaupun experience lo kayak belum terlalu tinggi atau lo fresh graduate atau apapun itu, cenderung gajinya emang biasanya lebih tinggi sih. Itu jujur aja, ini gue bukannya mau memanis-manisin pekerjaan gue, tapi emang kenyataannya seperti itu. Kembali ke diri kalian masing-masing, negonya seperti apa, habis itu mau masuk ke company mana, tergantung juga ke company-nya. Menurut gue agak nggak mungkin ya kalau misalnya lo masuk ke startup yang kecil, yang baru mau bikin barang gitu, terus langsung dikasih jebret 15 juta per bulan gitu. Itu menurut gue agak nggak masuk akal gitu, karena ya pasti mereka butuh waktu untuk grow gitu. Tapi kalau misalnya lo masuk ke company yang udah lebih established gitu, lo masuk kayak ke perbankan atau kayak company yang udah kayak zaman now banget, ke Topet, Gojek, habis itu Shopee gitu-gitu. Nah itu mungkin memang nggak kayak pekerjaan-pekerjaan biasanya sih. Ini ada komen bilang 17 juta software engineer 3 tahun. Ya, that's possible gitu. Bahkan ketika lo 1 tahun aja pengalaman, itu gaji lo bisa lebih dari 10 juta, itu beneran possible gitu. Tapi bukan berarti semuanya seperti itu. Itu yang gue harus kasih tahu. Nggak semuanya seperti itu. Memang kembali lagi pasti akan cenderung lebih tinggi dibandingkan pekerjaan pada umumnya gitu. Kayak sekecil-kecilnya lo bisa dapetin kayak fresh graduate ya, kita ngomongin no experience, bisa at least in your first year gitu 6 sampai 7 juta. Kayak itu standar di Indonesia. Tapi kalau udah ngomongin ke luar negeri ya, kita harus emang jujur jomplang banget sih. Kayak di Indonesia, let's say kita ambil standarnya 8 juta lah ya. Kita ambil 8 juta kali 12, itu berarti sekitar 96 juta ya. Sekitar 96 juta per tahun. Berarti itu berapa? $9.600, let's say, Singaporean dollar gitu. Ini kita bandingin dengan negara yang terdekat lah ya, Singapura. Dimana rata-ratanya di sana bisa kayak $20.000 atau bahkan ada yang 40.000, 70.000 gitu. Memang jomplang banget, tapi ya kita harus ngeliat dari sudut pandang lain sih. Intinya untuk kayak living cost di Indonesia itu juga jauh lebih rendah ketimbang dengan negara lain. Kerjaannya itu juga adjust ke lingkungan kita sih. Tapi kalau misalnya, ini tips ya, kalau misalnya lo adalah seorang
software engineer, dapat kerjaan remote ya kan, misalnya di Singapura gitu, dapat kerjaan remote di Singapura, dibayar dengan gaji Singapura, Anda jadi orang kaya di Indonesia. Gitu, Anda udah kayak menteri gitu gajinya. Gitu sih itu kalau ngomongin gaji. Tapi biasanya cenderung kalau misalnya lo udah di company yang established, kerjaannya justru nggak akan sebanyak company yang baru starting out gitu. Jadi kayak mau dibandingkan dengan startup yang baru mulai, startup yang udah besar itu pasti kerjaannya akan nggak sebanding gitu. Maksudnya bukannya startup besar lebih banyak kerjaannya, tapi justru kebalik. Mostly kalau misalnya barang udah jadi nih, ini jujur aja yang ngomong, kalau misalnya barang udah jadi, kerjaan sehari-hari ini akan lebih santai sih sejujurnya gitu. Kalau udah jadi ya barangnya ya. Yang pasti kalau lo jadi seorang programmer, mental health lo akan teruji banget. Bukannya nggak sehat, but it's challenging gitu. Karena akan ada momen-momen di mana lagi malam-malam tiba-tiba kayak ditelepon server down gitu. Ada problem, ada bug yang kritikal gitu, yang harus segera di-fix gitu. Padahal lagi di luar jam kerja. It's normal gitu, it's something normal. It's just part of the job gitu. It's part of the risk of having gaji yang lebih besar, dibuat untuk mengkompensasi workload sih. Sebenarnya untuk nge-count pricing itu banyak, ada beberapa cara, tapi yang paling sering gue ambil caranya adalah kayak gini. Misalnya lo punya satu project, let's say kita mau bikin e-commerce gitu ya. Misalnya rata-rata gaji gue dulu gitu. Rata-rata gaji gue, let's say kita ambil rata-rata 8 juta per bulan misalnya nih. Habis itu kira-kira project ini itu bisa dikerjakan dalam berapa lama? Let's say 3 bulan. At least itu gue harus hargain 8 kali 3 bulan gitu. Belum lagi ternyata ini bukan sesuatu yang lo bisa handle sendirian. Lu butuh teman satu lagi programmer gitu. Kayak development fee itu ada dari tools yang kayak ini ya, misalnya lu tiba-tiba butuh laptop yang khusus, misalnya laptop yang khusus, HP yang khusus, abis itu cloud services, itu biasanya gue masukin ke dalam pricing gue. Kadang-kadang kalau misalnya gue kurang puas dengan cara gue, kayak misalnya harganya kayaknya masih agak terlalu rendah gitu, tapi gue nggak tahu nih gimana cara ngasih tahu ke kliennya, ya gue googling aja gitu. Kira-kira standar untuk membuat aplikasi seperti ini tuh berapa? So that has been me surfing through the internet. Ya, the internet adalah suatu tempat yang aneh, banyak insight, banyak pelajaran, banyak knowledge, tapi ya lo juga harus filter. Ya mungkin itu salah satu pentingnya seri seperti ini ya gitu. Kayak lo langsung nanya ke sebenarnya tuh kayak gitu atau enggak sih untuk aspiring software developers. Sebenarnya kayak yang gue bilang di awal itu tadi, jadi kunci kesuksesan sebagai seorang software developer itu ya never stop doing aja. Bukan never stop learning ya. Kalau never stop learning gue cuma belajar. Never stop doing. Itu kuncinya. Oke, I think that's it from me and I'll see you next time.